Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan berdoa, abang-abang, kakak-kakak, berdoa masing-masing di rumah ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari atau sekedar menambah wawasan, lebih tepatnya sekilas info. Karena materi yang Ustazah berikan ini itu tidak terdapat dalam buku paket kita atau materi yang harusnya kita ajarkan. Jadi ini hanya sekilas info atau menambah wawasan abang-abang dan kakak-kakak semua. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang tokoh seni lukis Indonesia paling berpengaruh. Merinci nama-nama tokoh seni lukis Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni lukis di Indonesia. Di antara para seniman Indonesia yang memiliki karya lukis yang luar biasa, ada beberapa nama yang memiliki pengaruh kuat dalam perkembangan seni lukis di Indonesia. Nah, jadi sini kita akan menyebutkan tokoh-tokoh seni lukis yang ada di Indonesia. Jadi inilah tokoh-tokoh seni lukis Indonesia yang paling berpengaruh terhadap seni lukis Indonesia. Yang pertama itu ada Raden Saleh, kemudian Avandi Kusuma, kemudian Abdullah Suryo Subroto, kemudian ada Basuki Abdullah, ada Barli Sasmitawinata, S. Sudojono, dan Delsi Syamsumar. Kita bahas tokoh yang pertama, yaitu Raden Saleh. Nah, jadi Raden Saleh Syarif Bustaman lahir di Terboyo, dekat Semarang yang saat itu masih di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Tahun lahirnya itu simpang siur antara 1811 atau 1814. Putra dari Syed Husin bin Alwi bin Awal dan Mas Ajeng Jarib Husin yang merupakan keturunan Jawa Arab. Kemudian ini merupakan contoh lukisan dari Raden Saleh. Di Eropa, Raden Saleh menggelar berbagai pameran dan mendapat banyak pesanan dari para raja dan keluarga bangsawan. Ia bersahabat dengan Horace Vernet dan mulai terpengaruh dengan karya-karya romantisme yang memang sedang gandrung-gandrungnya di Eropa. Nah, kita masuk ke tokoh lukis yang kedua, yaitu Avandi Kusuma. Jadi ini contoh dari lukisan karya Avandi Kusuma. Avandi Kusuma itu lahir di Cirebon tahun 1907. Jadi ia itu dikenal sebagai maestro lukis di Indonesia dengan aliran ekspresionisme dan abstrak. Jadi gaya lukisannya itu terkenal nyentrik dengan menumpahkan cat langsung atau spontan dari tubnya. Lalu ia sapu dengan jari-jari saktinya sehingga menghasilkan lukisan yang menawan. Karena keahliannya, Avandi pernah memperoleh beasiswa dari Sekolah Seni Bentukan Rabindranath Tagore. Jadi itu Akademi Santiniketan. Jadi
ini contoh gambar dari Affandi. Namun setibanya di India, ia ditolak lantaran dianggap bakatnya tak memerlukan pelatihan lagi. Akhirnya, biaya beasiswanya ia pakai untuk menggelar pameran keliling India yang membuat namanya berkibar di sana. Nah, kita masuk tokoh yang ketiga, yaitu Abdullah Suryo Subroto. Jadi ini contoh karya dari Abdullah. Abdullah lahir di Semarang tahun 1978. Nah, jadi ia adalah anak angkat dari seorang tokoh pergerakan nasional Indonesia, Dr. Wahidin Suryo Subroto. Di sisi lain, Abdullah adalah ayah dari seniman Basuki Abdullah, Sujono Abdullah, dan pematung Trijoto Abdullah. Nah, jadi ini merupakan contoh gambar dari Abdullah. Jadi Abdullah itu lebih banyak menetap di Bandung dan memberi pengaruh gaya pelukis-pelukis sesudahnya. Kemudian ia pindah ke Yogyakarta dan wafat di sana pada tahun 1941. Kita masuk ke tokoh selanjutnya, yaitu Basuki Abdullah. Nah, ini contoh gambar atau potret dari Basuki Abdullah. Jadi Basuki Abdullah itu adalah putra dari Abdullah Suryo Subroto, salah seorang pelukis Moi-Indi yang sedang berkembang di era itu. Jadi ini contoh lukisannya yang paling terkenal. Jadi ia itu lahir di Surakarta yang saat itu di bawah kekuasaan Hindia Belanda pada tanggal 27 Januari 1915. Jadi Basuki itu menggemari dunia seni sejak usia 4 tahun, pengaruh dari ayahnya. Sejak itu nama Basuki Abdullah mulai dikenal di dunia. Ia menggelar berbagai pameran di negara-negara Eropa dan mendapat panggilan untuk melukis kepala-kepala negara dan keluarga bangsawan. Jadi lebih kurang ada 22 negara yang telah memiliki karya lukis dari Basuki Abdullah. Wah, luar biasa. Kemudian, karya lukis Basuki banyak mengangkat tema-tema humanisme dan kebudayaan Indonesia. Dengan lukisannya itu, ia seolah-olah mendakwahkan nilai-nilai kemanusiaan dan menggalang persahabatan di antara bangsa-bangsa. Kemudian kita masuk tokoh selanjutnya, yaitu Barli Sasmitawinata. Nah, ini adalah potret atau contoh gambar foto dari Barli. Jadi Barli itu lahir di Bandung tanggal 18 Maret 1921, dikenal sebagai pelukis realis Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan seni rupa Indonesia melalui kontribusinya pada pendidikan formal maupun non-formal. Bermula dari permintaan kakak iparnya agar ia memulai belajar melukis di studio milik Jos Pluymans, pelukis asal Belgia yang tinggal di Bandung, Barli juga berkesempatan belajar dengan Luigi Nobili, pelukis asal Italia. Jadi ini contoh dari karyanya seniman Barli. Di studio milik Luigi inilah Barli bertemu dengan Affandi Kusuma yang saat itu tengah menjadi model Luigi.
Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya yaitu Sujojono. Nah, ini contoh potret atau gambar diri dari Sujojono. Jadi, Sindu Darsono Sujojono itu lahir di Sumatera Utara pada tanggal belum diketahui, simpang siur beritanya. Jadi keterangannya di sini tuh lahir bulan Mei tahun 1913. Jadi ia itu merupakan pelukis legendaris Indonesia dan dijuluki Bapak Seni Rupa Indonesia Modern. Julukan ini diberikan karena Sujojono adalah seniman Indonesia yang pertama yang memperkenalkan modernitas seni rupa Indonesia dengan konteks kondisi faktual bangsa Indonesia. Jadi ini contoh dari salah satu karya Sujojono. John juga sempat menjabat sebagai sekretaris dan juru bicara Persagi. Selain sebagai pelukis, ia juga dikenal sebagai kritikus seni rupa pertama di Indonesia. Lukisannya punya ciri khas kasar, goresan, dan sapuan seperti dituang begitu saja ke kanvas. Objek lukisannya lebih menonjol kepada kondisi faktual bangsa Indonesia yang diekspresikan secara jujur apa adanya. Nah, kita masuk ke tokoh selanjutnya yaitu Delsi Syamsumar. Jadi ini contoh karya dari Delsi Syamsumar. Delsi ini dikenal sebagai pelukis neoklasik Indonesia yang berasal dari Sungai Puar, Sumatera Barat. Lahir di Medan tanggal 7 Mei 1935. Jadi bakat Delsi ini sudah tampak semenjak dirinya masih berusia 5 tahun. Di waktu Perang Revolusi, keluarganya memilih tinggal di Bukit Tinggi. Ketika duduk di bangku sekolah dasar dan menengah umum, ia selalu menonjol dalam pelajaran seni lukis dan menjadi juara pada setiap sayembara di sekolah-sekolah di Sumatera Barat. Jadi ini potret dirinya atau foto di zaman dulu. Dalam dunia seni lukis, Delsi berhasil membuat orang-orang terkesima dengan karya-karya lukisannya. Berkat karyanya menjadikannya sebagai satu-satunya pelukis Indonesia yang diberi predikat literaturis contemporaneous. Intinya diberikan predikat terbaik. Nah, abang-abang dan kakak-kakak bisa dilihat dan dibaca sendiri. Ini ada nama predikatnya. Oleh Lembaga Seni dan Sejarah Prancis melalui buku literatur seni dunia yang fenomenal. French Art Journal tahun 1974. Pernah pada suatu kesempatan dalam sebuah pameran, lukisan ciptaan Delsi tercatat sebagai lukisan termahal, bersandingan dengan karya-karya pelukis senior Indonesia seperti Avandi dan Basuki Abdullah. Hal itu semakin mengukuhkannya sebagai legenda lukis Indonesia. Nah, sekian tadi materi tentang tokoh-tokoh seni lukis. Semoga mudah dimengerti dan dapat menambah wawasan kita. Nah, jadi di sini tugasnya itu ringkaslah materi yang menurut abang atau kakak penting dari tokoh-tokoh seniman lukis Indonesia. Nah, jadi
Sedikit banyaknya materi ini juga akan masuk ke dalam ujian, jadi alangkah baiknya kalau kita memiliki catatan tentang tokoh-tokoh seni lukis yang ada di Indonesia di buku catatan abang dan kakak. Terima kasih karena sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.